Cermati dan resapi benar-benar dari sesuatu yang akan saya sampaikan. Jadi, menurut saya kalian sudah berada di channel yang tepat, karena sebuah edukasi yang selalu saya sampaikan ini dapat saya pertanggungjawabkan karena sudah praktek sendiri ya. Dan teman-teman yang sudah mengetahui channel ini dari dulu pasti tahu karakter saya. Nah, di sini kalau biasanya saya mengulas seputaran tentang tanaman sayur mayur ya yang cepat panen, kali ini saya ingin mengulas sesuatu yang agak berbeda. Jadi, bagaimana cara menanam pohon nangka supaya nanti cepat untuk berbuah lebat, bahkan buahnya tidak pernah berhenti. Lalu jenis nangka apa saja yang dapat memiliki buah yang lebih lebat? Nah, saya akan sebutkan satu demi satu sesuai dengan fakta yang sudah saya lakukan. Yuk, mari mulai kita cermati. Jadi, di dalam menanam pohon nangka supaya cepat berbuah. Nah, ini dulu ya yang ingin kita kupas. Jadi, teman-teman harus pahami ya bahwa jenis pohon nangka ini adalah tanaman yang kaya akan getah. Seluruh kesuburannya dari pucuk daun, buah hingga akarnya ditentukan oleh getahnya. Nah, getah ini diproduksi melalui kadar mineral ataupun air yang ada di sekitar media tanam. Nah, itu artinya tanaman nangka semuanya membutuhkan tingkat kelembapan yang cukup. Jadi jangan sampai media tanamnya ini banyak mengalami kering. Lalu yang kedua supaya cepat untuk berbuah lebat. Nah, bibitnya ini bukan dari menanam dari biji ataupun benih ya, tapi hasil dari sambung pucuk ataupun okulasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah teknik menanam ini juga sangat menentukan. Jadi banyak kita dapati di tetangga-tetangga kita ya. Jadi kalau menanam pohon nangka ini lebih baik memiliki kedalaman yang ideal. Jadi dari akarnya yang paling atas itu paling tidak 10 sentimeter harus terpendam di dalam tanah. Karena nanti ketika kita menanam terlalu dangkal, otomatis ketika media tanam kita ini mengalami kering lah ya bisa dikatakan, itu nanti dapat mengakibatkan dia tidak akan bisa mereproduksi makanannya secara maksimal. Apalagi ketika sudah tumbuh, banyak ya di rumah tetangga-tetangga kita, akarnya seperti ini sampai nampak ya, nampak seperti itu adalah proses yang salah. Jadi ketika kita dapati akarnya ini muncul, maka kita harus melakukan penimbunan kembali. Karena ya semuanya itu diserap melalui akar. Jadi kadar kelembapan ini nanti kalau tanpa sebuah akar yang lebat, maka dapat mengakibatkan pohon nangka kita ini akan semakin sulit untuk berbuah. Dan perlu difahami, adanya pelebatan daun ataupun buahnya, semuanya bertumpu dari akarnya dahulu. Jadi ujung tombak kita bercocok tanam, nangka ini tingkat kesuburannya dipicu oleh akar. Lalu kemudian kita fokuskan pada daunnya. Bagaimana supaya daun ini dapat memiliki daun yang lebih lebat? Karena reproduksi makanan ini bisa disebut dengan kalimat fotosintesis ya, ketika matahari terbit hingga terbenam itu tadilah proses makanan pemasakannya sedang berlangsung. Nah, ketika klorofil daun sedang menerima rangsangan paparan sinar matahari sehingga nanti akar ini akan dapat menyerap seluruh makanan dan nutrisi yang berada di bawahnya. Supaya daunnya ini lebih cepat untuk tumbuh lebat, juga segar tentunya ya, tahan terhadap serangan hama tanaman, karena biasanya hamanya ini warnanya putih ya, kutu-kutu cabuk ataupun kutu tanaman seperti itu ya, kebul ada yang menyebutnya seperti itu. Supaya nanti tahan dengan hama-hama seperti itu dan semut yang lain sebagainya, kalian perlu melakukan sebuah pelebatan akar dengan sistem selalu menjaga tingkat kegemburan. Nah, menjaga tingkat kegemburan tanah ini kita dapat menggunakan seperti sekam bakar ataupun sabut kelapa nih ya.
Kalian dapat menggunakan sabut kelapa seperti ini boleh, dari batangnya yang sudah mati, dari pelepah boleh, dari buahnya juga boleh. Kalaupun tidak ada, kalian cukup menggunakan sekam bakar saja yang dicampur dengan abu dari bakaran sampah sampah organik ya, dari limbah rumah tangga. Nah, itu sangat bagus untuk menjaga tingkat kegemburan, bahkan nanti akan mengundang maksud saya adalah mengundang bakteri baik ya, supaya nanti tercipta unsur hara, dia akan membentuk unsur hara sehingga nanti akan lebih berfokus terhadap kesuburan daunnya dahulu. Nah, kayak gitu. Karena akarnya mudah berkembang, otomatis dia akan berfokus terhadap pelebatan daun. Nah, karena proses pemasakan makanannya nanti bagus, maka kita harus memperhatikan juga nitrogen, fosfor, dan kaliumnya karena ini teramat sangat dibutuhkan. Jadi nitrogen, fosfor, dan kalium ini termasuk sebuah nutrisi ataupun sebuah kebutuhan pokok di mana dapat memicu angka kesuburan lebih cepat lagi. Bahkan kalau kita fokuskan untuk daun sayuran ya, tidak hanya nangka, daunnya ini nanti akan memiliki warna yang lebih mengkilat, juga memiliki kesuburan yang memadai. Daunnya dapat tumbuh lebar-lebar. Kemudian untuk buahnya sendiri, buahnya pun dia akan lebih besar dan memiliki warna yang lebih cerah. Jadi kalau dibandingkan dengan tanah normal yang hanya langsung ditanami, jika kita berikan NPK, perbandingannya teramat sangat jauh. Nah, kadar NPK ini berada di pupuk kandang teman-teman ya, seperti ada kotoran kambing, kotoran sapi, ataupun kotoran ayam. Nah, kalian kalau ada, saya anjurkan kalian menggunakan jenis kotoran ayam tapi yang sudah stok lama ya. Karena kadar NPK-nya teramat sangat tinggi, sehingga tidak heran jika kalian menanam cabai, sayur-sayuran berbuah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian menggunakan NPK dari kohe ayam itu akan lebih subur jika dibanding dengan kotoran yang lainnya. Tapi kalau kalian tidak ada kohe ayam, kalian juga dapat menggunakan kotoran hewan yang lainnya karena juga mengandung NPK yang lumayan bagus. Sepertinya biasa saja yang saya sampaikan, tapi silahkan kalian cermati sendiri dan kalian praktekkan. Jadi buat teman-teman yang sudah subscribe di channel ini sudah lama pasti udah tahu ya pohon nangka ini. Kalian yang tetap selalu nonton video saya pasti kalian tahu pohon nangka ini ya. Dari dulu tidak pernah berhenti berbuah, bahkan buahnya ini lebat, terkadang bisa sampai ke tanah-tanah ini ya buahnya. Ini sungguh luar biasa. Nah, lalu jenis pohon nangka apa saja yang dapat memiliki buah yang lebat? Nah, ini nggak semuanya tahu ya, jenis nangka ini kan beda-beda. Ada yang satu gagang ini hanya memunculkan dari 1 hingga 4 saja, tapi ada juga yang satu gagang seperti ini dapat memunculkan hingga ya sampai 25 biji ya, 25 buah ya. Ini luar biasa. Lalu juga ada jenis karakter yang memenuhi batangnya seperti ini. Nah, saya merekomendasikan di sini yang paling utama jika kalian berfokus untuk jenis sayuran, saya anjurkan kalian menanam nangka sayur. Nangka sayur ini dia lebih dapat memenuhi seluruh bagian batangnya kalau angka kesuburannya betul-betul dapat tercipta ya. Nah, ciri-cirinya nanti dia akan tumbuh memenuhi di seluruh batang-batangnya. Ini jenis nangka sayur, berarti yang namanya nangka sayur difokuskan untuk menyayur. Lalu nangka yang lebih lebat juga seimbang dengan nangka sayur adalah persilangan antara nangka dengan cempedak seperti ini. Jadi pergagang ini dapat menghasilkan belasan bahkan sampai 25. Ini pergagang ya. Nah, bedanya dengan nangka sayur, kalau nangka sayur ini buahnya memenuhi batangnya, tapi kalau persilangan nangka dengan cempedak, dia lebih berfokus terhadap setiap gagangnya seperti ini. Tuh ya, buahnya itu pokoknya setiap dia melakukan pertumbuhannya seperti ini, pucuknya pasti akan selalu mengeluarkan buah, bahkan sampai belasan ataupun sampai 25 per gagang. Nah, lalu untuk kalian yang
ingin menanam pohon nangka, buahnya juga lumayan lebat, apalagi di lahan-lahan terbatas ya, lahan rumah yang terbatas, pohonnya tidak terlalu besar, kalian dapat menanam jenis pohon nangka madu. Nah, nangka madu ini memiliki ciri khas yang berbeda. Bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Jadi buahnya tidak terlalu besar, tapi nanti dagingnya ini full, teman-teman. Tuh lihat ya, bahkan sampai ke tanah-tanah seperti ini buahnya. Ini jenis nangka madu karena angka kesuburannya ini memang memadai. Per gagang ini bisa sampai belasan. Tuh ya, teman-teman ya. Ya, ini sudah saya hitung dan ini tinggal menunggu proses pemasakan. Jadi ciri-ciri nangka sudah menua itu seperti ini, teman-teman. Dia akan muncul kecoklatan. Dia tidak lagi berwarna cerah dan segar seperti ini. Tapi mulai dia agak kecoklatan dan agak kekuning-kuningan seperti ini, itu tandanya nangka kita ini sudah siap untuk matang di pohonnya. Nah, rekomendasi dari nangka madu ini memiliki ciri khas aroma yang berbeda dibanding dengan nangka umumnya ya. Karena disebut dengan nangka madu ini karena ya bentuknya itu memang bulat ya, agak enggak begitu lonjong kayak gitu. Kemudian ini teksturnya ini wangi ya, agak aroma-aroma wangi, makanya orang menyebutnya dengan kalimat nangka madu. Nah, ini nangka madu ini lebih cepat untuk berbuah, ini dari dulu masih sebesar genggaman tangan saya ini sudah berbuah, bahkan sampai sekarang pun sama. Karena saya perawatannya itu nggak main-main, teman-teman. Jadi saya melakukan secara konsisten dari tingkat kelembapan, kegemburan tanah, dan yang lain sebagainya, maka ya dapat tercipta, eee, pohon nangka saya ini tetap selalu berbuah lebat tiada henti. Baiklah teman-teman, saya pikir semuanya sudah saya uraikan ya dasar-dasarnya. Semoga ini akan menambah pengetahuan, teman-teman dan semoga ini akan memberikan kemanfaatan di mana kita berbudidaya tanaman supaya nanti dari hasilnya kita dapat, menghasilkan yang jauh lebih melimpah dibanding umumnya orang berbudidaya tanam. Terima kasih, kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam perkebunan.